Ketemu lagi bareng Bu Vivi. Akhirnya setelah kurang lebih 2 minggu pertemuan, kita tidak berjumpa. Pada kesempatan kali ini, sebetulnya kita telah melalui pekan ujian tengah semester, tapi ada sisa kurang lebih 2 sampai 3 materi lagi yang belum tersampaikan. Makanya meskipun terpotong oleh UTS, tapi materi ini akan tetap disampaikan. Jadi hari ini mari kita tuntaskan semuanya agar lebih cepat, dan kita persingkat aja biar kalian lebih paham juga. 3 materi hari ini yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama ada disorganisasi keluarga atau broken home. Yang kedua ada pelanggaran norma di dalam masyarakat. Yang ketiga kesenjangan sosial. Jadi mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada disorganisasi keluarga. Jadi disorganisasi keluarga ini bisa kalian artikan juga sebagai broken home. Mungkin broken home yang kalian ketahui adalah dimana suatu keluarga yang tidak lengkap, atau satu keluarga yang tidak memiliki ayah atau ibu, atau satu keluarga yang mengalami perceraian, itu disebut broken home. Itu nggak salah sih, tapi kurang lengkap. Jadi ternyata disorganisasi keluarga atau broken home ini memiliki beberapa bentuk. Nah, biasanya broken home ini diakibatkan oleh perpecahan antar anggota keluarga, di mana anggota keluarga ini mau ayah, ibu, ataupun anak yang gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan peran di masyarakat. Jadi biasanya bentuk-bentuk disorganisasi keluarga ini, yang pertama ada unit keluarga yang tidak lengkap. Nah, biasanya unit keluarga yang tidak lengkap ini disebabkan oleh hubungan di luar nikah. Apabila di dalam suatu keluarga hanya terdapat ibu dan anak dan tidak memiliki ayah, karena hubungan di luar nikah tersebut, berarti anggota keluarga tersebut tidak lengkap. Nah, ketidaklengkapan anggota keluarga tersebut disebut sebagai disorganisasi keluarga atau broken home. Bentuk yang kedua barulah suatu disorganisasi keluarga yang disebabkan oleh perceraian. Ini sangat umum kalian ketahui. Biasanya kalian mengetahui bahwa broken home itu disebabkan oleh adanya perceraian. Nah, betul ya, jadi memang broken home salah satu bentuknya itu adalah perceraian. Jadi apabila di dalam unit keluarga tidak lengkap karena terjadinya perceraian, nah, hal tersebut juga disebut sebagai broken home atau disorganisasi keluarga. Yang ketiga ada kurangnya komunikasi antar keluarga atau disebut juga sebagai empty shell family. Nah, jadi apabila di dalam keluarga kalian, apabila di dalam suatu unit keluarga komunikasinya tidak baik, komunikasinya tidak lancar antara ayah dan ibu, atau antara ibu dan anak, antara anak dan ayah, maupun antar siapapun. Nah, apabila di dalam keluarga tersebut komunikasinya tidak lancar, komunikasinya tidak baik, sehingga mengakibatkan permasalahan-permasalahan di dalam anggota keluarga, nah hal itu juga bisa disebut disorganisasi atau broken home. Jadi keluarga tersebut tidak memiliki keintiman yang baik, keluarga tersebut tidak memiliki keharmonisan yang baik. Yang keempat, apabila ada kepala keluarga, entah di sini ayah ataupun ibu, kepala keluarga tersebut bertindak di luar kemampuannya. Misalnya mereka melakukan suatu tindakan-tindakan yang berlebihan, atau melakukan suatu tindakan-tindakan di luar kemampuannya, mencuri dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, hal tersebut bisa juga disebut sebagai disorganisasi karena keluarganya berantakan. Jadi, pengertian disorganisasi keluarga ini tidak hanya mencakup sebagai keluarga yang bercerai saja, tetapi disorganisasi keluarga itu disebut sebagai perpecahan suatu unit keluarga yang mengalami keruntuhan atau suatu keluarga yang sedang krisis dan berantakan. Itu juga bisa disebut sebagai disorganisasi keluarga. Yang kedua ada pelanggaran norma-norma di masyarakat. Nah, sudah Ibu katakan tadi ya, pelanggaran norma di masyarakat yang Ibu sebutkan beberapa minggu yang lalu pun itu disebut sebagai pelanggaran norma. Nah, biasanya pelanggaran norma ini kan ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran atau melakukan hal yang di luar daripada kebiasaan masyarakat, melakukan hal yang dianggap salah oleh masyarakat. Contohnya seperti pencopetan, pencurian, perampokan, ada juga melakukan tindakan asusila seperti pemerkosaan, pelecehan, dan lain sebagainya. Nah, hal itu pun termasuk ke dalam pelanggaran norma, dan tentu saja pelanggaran norma adalah sebuah permasalahan di dalam masyarakat. Nah, yang terakhir dari seri
ragam permasalahan sosial di dalam masyarakat adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu berarti adanya perbedaan kualitas hidup antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain. Yang menjadi masalah adalah perbedaan kualitas hidup mereka sangat jauh berbeda sekali antara langit dan bumi. Sehingga hal ini menyebabkan suatu permasalahan sosial. Kalian pernah lihat nggak sih? Ada gambar-gambar, biasanya hal ini terjadi di kota-kota besar, memperlihatkan bahwa ada gedung yang sangat tinggi dan di sebelah gedung tersebut ada pemukiman-pemukiman kumuh masyarakat yang tidak mampu. Nah, hal tersebut itu menunjukkan derajat kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Kenapa sih, Bu? Kesenjangan sosial ini menjadi masalah? Tentu saja karena biasanya kesenjangan sosial yang sangat tinggi pun dapat menyebabkan terjadinya suatu kriminalitas di dalam masyarakat atau pelanggaran-pelanggaran lain, pelanggaran-pelanggaran norma di masyarakat itu menjadi semakin masif, menjadi semakin banyak jumlahnya. Ada dua faktor kenapa terjadi kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Seperti yang Ibu katakan tadi, dampak daripada kesenjangan sosial yang sangat tinggi ini menciptakan lemahnya kewirausahaan, karena orang-orang dengan kelas menengah ke bawah biasanya mereka akan menjadi kecil hatinya, akan menjadi tidak percaya diri karena banyaknya orang kaya yang mereka lihat, dan hal tersebut mengkerdilkan hatinya sehingga mereka menjadi tidak percaya diri dalam berwirausaha. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua adalah jadinya kriminalitas. Jadi biasanya kesenjangan yang sangat tinggi ini menciptakan kriminalitas baru seperti pembegalan. Itu kan adalah suatu tindak kriminalitas yang rasanya belum lama ini muncul di tengah-tengah masyarakat. Ada nggak sih upaya untuk mengentaskan kesenjangan sosial? Tentu saja ada, tapi hal ini tidak mudah dan akan memakan waktu yang sangat panjang. Apa aja, Bu? Salah satunya tentu saja pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat banyak. Selain itu, selain lapangan pekerjaan yang sangat banyak, masyarakatnya juga harus melek pendidikan, masyarakatnya harus sadar pendidikan. Makanya hal yang paling utama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga adalah menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah harus mampu menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi jangan sampai ada lagi tuh KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu dihapuskan di Indonesia. Maka masyarakat Indonesia akan menjadi sejahtera dan kesenjangan ini akan terhapuskan. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Minggu depan mari kita bertemu dengan materi baru di bab ketiga. Oke, semangat terus belajar di rumah. Bye.